mah nggak usah lama-lama lah. Kalau ceramah mah Bu, yang diundangnya kiai, ustadz, ini tukang keripik yang diundang. Tukang kaya yang diundang. Maafin ya Bu ya. Pak Ustadz. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Pengen haji? Punya ongkosnya? Insya gak jaminan Bu banyak uang pergi haji. Betul? Haji itu panggilan Allah. Kalau Allah sudah memanggil, tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka kehendak itu akan terjadi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradul hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'an ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah Rabbul Alamin yang telah menakdirkan kita lewat qudrah iradanya lah kita bisa bersama-sama hadir di kediaman Bapak Cecep Mariaman beserta Ibunda Sri Yatini dalam rangka acara Walimatul Safar, keberangkatan beliau menunaikan ibadah haji, menyampaikan atau memenuhi undangan Allah. Makanya disebutnya Duyufur Rahman, tamunya Allah, tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka acara Walimatul Safar ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir walaupun agak gerah ya Bu ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kapan begitu Ibu kita diundang kemari itu ngapain dah? Doain ya Bu ya, betul. Kita dari tadi mungkin udah baca Yasin belum Bu? Baca Yasin, baca Ar-Rahman ya Bu ya? Oh enggak, apa-apa Bu. Mungkin tadi sudah zikir, sudah tahlil ya Bu ya, sudah baca ratil. Kita semua agar mendapatkan apa Bu? Ampunan, amplop. Dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak usah dibilang-bilang itu. Ya Bu ya. Salawat keliling salam yang sempurna mudah-mudahan selamanya keliling tersurah limpahkan atas junjungan kita Nabiullah akhir zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, asba'ut tabi'in, salaf solihin, sehingga sampai kepada kita sebagai umat mutakhirin yang mudah-mudahan senantiasa kelak yaumil mahsyar, yaumil jazaa wal hisab kita mendapatkan syafaatul uzmanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Ibu, manusia satu-satunya nanti di padang mahsyar ketika kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tak berbusana, bahkan yang di dunia ini matahari jauhnya bermiliaran jauhnya Ibu, tapi nanti ketika di padang mahsyar diletakkan kepada kepala kita hanya satu jengkal. Allahu Akbar. Bu, nanti ini kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat. Gak usah dibayangin, Bu. Saking panasnya itu hari, Ibu, ada bercucuran keringat sampai lutut, ada bercucuran keringat sampai pinggang, yang sampai dada, bahkan yang tenggelam dengan keringatnya, tergantung amal di dunianya. Satu-satunya manusia yang akan sibuk nanti mencari kita siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan atau dikisahkan Rasulullah akan mencari kita sebagai umatnya yang sering membaca sholat kepadanya. Beliau nanti akan membawakan sebuah air yang ambil dari telaga Kausar. Air dari telaga Kausar yang apabila itu air diminumkan kepada kita akan haus selama-lamanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati Sahibul Hajat Duyufur Rahman, Bapak Cecep Mariaman. Oh, ada ininya Bu ya. Baru saya sudah lewat tadi. Bapak Muhammad Mariaman beserta Ibu Sri Yatini. Judulnya ini apa nih? Semoga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci, pulang ke tanah air pun sehat di haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Sabtu berapa tuh? Sabtu Pak, gak kelihatan Pak Peci. Sabtu 3 Mei 2025 hari ini Ibu. Hari ini kita diundang untuk mendoakan beliau memberangkatkan menunaikan ibadah haji, menyempurnakan agama Allah yaitu agama Islam. Karena haji itu bagian dari rukun Islam. Yang kami hormati Ibu Sri Yatini sebagai tamu Allah beserta Bapak Muhammad Mariaman, ibu-ibu yang hadir nih majelis taklim se-RW 17 hadir semua Bu. Coba saya pengen tahu ini Bu, majelis taklim Darussalam ada Bu? Darussalam? Ada. Oh iya. Majelis taklim Nurul Iman. Mana suaranya? Wah paling banyak aja nih. Majelis taklim Miftahul Jannah. Alhamdulillah ini banyak lagi. Alhamdulillah. Bajunya seragam nih, alhamdulillah. Udah pada mas belum? Ya Allah, alhamdulillah. Siapa lagi nih? Majelis taklim Robbani Ibu Ustazah Hajah Sitokhofifah ada Bu? Ada jamaahnya ada? Alhamdulillah. Ya Bu ya. Ada lagi nih, seingat saya nih. Majelis taklim Asadariah ada Bu? Asadariah? Ada Asadariah. Oh ini juga. Masya Allah. Berarti ibu umat paling rajin ngajinya Bu ya. Hari Senin di mana tuh? Ada hari Senin ngajinya. Selasa Nurul Iman. Rabu ada Bu? Ada. Kamis, Jumat di Miftahul Jannah tuh. Sabtu hari Minggu. Masya Allah. Bu, seminggu itu baju Bu tiap hari ganti kan? Di lemari udah warna-warni baju ya Bu ya. Iya. Masya Allah.
Majelis taklim Umi ada majelis taklim Ibu Haja Umi ya majelis Senin ya Bu ya. Masya Allah full nih Bu. Kalah bapak-bapak. Ya Allah ya Rob, kita ngadain majelis taklim tiap Sabtu aja sahabat bapak-bapak. Enggak di masjid, enggak di musola Bu sama aja. Masya Allah Bu. Ibu berangkat ke sini izin gak sama suami? Izin ya Bu ya, yang seperti ada izin ya Bu ya. Di rumah tangga itu Bu harus ada komunikasi antara suami istri. Jangan sampai ibu pergi kagak ada haram berangkatnya Bu ya. Jangankan urusan ibadah, jangankan urusan main, urusan ibadah aja bisa diharam Bu kalau nggak ada izin suami. Makanya kalau mau pergi izin suami. Bangun komunikasi antara suami istri. Jangan sampai ada cerita begini Bu. Ada satu kisah Ibu. Istrinya seorang guru, suaminya seorang buruh. Setiap hari kesibukannya sama Bu. Istrinya ngajar. Halo Ibu, masih hidup? Udah habis makannya Bu? Masih ada? Udah sampai makan gak apa-apa, saya ngomong Bu. Ibu, ini salah jatuhnya kisahnya Ibu ya. Ini seorang guru, ibunya pergi ngajar, suaminya jadi buruh pabrik. Setiap hari seperti itu, ketemunya di hari libur. Satu saat dia libur, ibu hari Minggu ibunya ngajarnya libur, bapak kerjanya libur. Kata bapaknya, Bu, kali-kali kita jalan yuk. Ayo, naik sepeda ontel. Kata ibu di perjalanan, Pak, mau ke taman apa ke pasar? Ke taman dulu dah, baru ke pasar gitu ya. Jalan ke Bu, suami istri yang seminggu ini sibuknya luar biasa. Ibunya ngajar, bapaknya kerja. Adanya katanya seminggu sekali, walaupun berbarengannya. Suatu waktu dia jalan, kata di perjalanan udah ke taman dulu, lebih dekat ke taman daripada ke pasar gitu ya. Di tengah perjalanan ternyata terjadi musibah. Sepedanya terperosok lubang Bu. Ada lubang, ternyata terperosok, bannya masuk ke lubang, ibu bapak jatuh. Bannya penyok, ibu jatuh ke belakang, cincinnya hilang. Cincin apa? Hilang apa ini? Anting. Ibunya antingnya hilang sebelah. Kelihatan sama suaminya. Udah gitu Bu, karena ini suami sih kurang komunikasi, pulang ya udah sepedanya dibawa, yang rusak peleknya rusak, ibunya antingnya hilang. Sampai rumah besokannya mau berangkat tanpa ada komunikasi lagi, ibunya berangkat ngajar, bapaknya berangkat kerja. Ibunya pulang ngajar, dia mampir ke toko sepeda. Dia mampir ke toko sepeda membeli pelek yang penyok. Bapaknya pulang kerja mampir ke toko emas membeli anting yang tinggal sebelah tadi. Sampai di rumah suaminya pengen beri kejutan kepada istrinya. Mama, ya papa, iya. Atau beb ya beb. Ini apa nih mah? Ternyata si ibu ini dia terkejut Bu, dengan dibawakan anting sebetulnya terkejut. Padahal niatnya ngasih kejutan. Ibunya diem. Kenapa mama kok nggak bahagia? Bukankah kemarin anting mama yang hilang sebelah? Iya Pak. Tapi kenapa emang? Ibunya lari ke belakang Bu, ngambil pelek sepeda yang tadi. Suaminya kaget, lah mama kok bisa bawa pelek sepeda? Uang dari mana beli pelek sepeda? Cincin mama yang sebelah mama jual, dibelikan pelek sepeda. Ya Allah Bu, ini gara-gara apa? Kurang komunikasi antara suami istri. Cincin yang sebelahnya dijual, dibeliin pelek sepeda, bapaknya beli bukan cincin antingnya. Sebelah juga. Akan sebelah ini kan Pak Bu, gara-gara kurang komunikasi. Makanya ibu di dalam rumah tangga bangun komunikasi. Termasuk ibu datang kemari yang masih bersuami, izin kepada suami. Ustaz, suaminya udah pergi mancing. Ya. Ada yang mancing? WA.
Beb, aku berangkat ratiban dulu. Gitu ya Bu ya, izin kepada suami. Ibu Bang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita belajar, oh iya, perlunya kita komunikasi di dalam berumah tangga. Ini jadi kemana-mana Bu. Haturan kami nggak bahas haji mah Bu, yang udah berangkat haji sama haji belum Bu. Habis ibu kagak ngasih sih. Coba kalau ibu ngasih berangkat saya. Doain ya Bu ya. Doain insya Allah. Ibu, ada satu amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan supaya kita cepat berangkat haji atau umroh. Pengen ibu amalannya? Apa kata Bu Enai? Perbanyak baca tasbih. Apa ibu? Banyak tasbih. Dan ini tasbih pun salah satu doa ketika ibu nanti Pak Cecep, Pak Muhammad Maryaman, Pak Cecep sama Pak Cecep aja dah. Nanti begitu Pak Cecep tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, nanti kan ada mutawif, ada pemandu atau ada yang bimbing. Ketika bimbingan yang tidak kedengaran baca doanya, ini juga bisa. Gak usah bingung Pak, baca aja tasbih. Ayo Bu, bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi biar ganjil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bu, kita hadir kemari untuk memberikan doa kepada siapa? Kepada Pak Cecep sama Ibu Sri. Udah bisa doanya Ibu? Belum? Ayo bareng Bu, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabruran wa sa'yahum sa'yan mashkuran wa dhanbahum dhanban maghfuran wa tijaratan lang tabur. Akhrijna ya Allah, akhrijna ya Allah min dulumati ilan nur. Amin ya Allah ya Rabbal. Hafal Bu? Tadi rumah hafal itu tanya ya. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, tasbih yang kita baca itu ternyata dulu ketika para malaikat, Ibu, kalau di dunia ini di Arab Mekah Al-Mukarramah ada yang namanya Ka'bah. Ternyata di langit Allah Subhanahu wa taala juga ada yang namanya Baitul Atiq. Nah Bu, antara Ka'bah dan Baitul Atiq ini satu jajar. Satu jajar dan di atasnya namanya Baitul Ma'mur. Ya? Baitul Atiq dan Ka'bah ini satu jajar. Kalau kita di dunia ini bertawaf mengelilingi Ka'bah, namanya tawaf sebanyak 7 kali putaran, malaikat pun juga sama tawaf pun di langit. Bacanya Pak tasbih. Ketika Nabi Adam berhaji, kata malaikat, wahai Adam, mabrur hajimu. Akhirnya Nabi Adam
bertanya, apa yang kau baca malaikat ketika engkau mengelilingi Baitul Atiq tersebut ketika tawaf? Baca tasbih. Nabi Ibrahim alaihissalam Bu juga berhaji, didoakan oleh malaikat. Kata malaikat, Ibrahim haji mabrur. Kata Ibrahim, apa yang kau baca malaikat ketika engkau bertawaf? Membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pak Cecep jangan bingung nanti. Ya. Kalau nanti gak kedengeran, kalau dulu Bu mutawif itu bisa bawa mikrofon, ya Bu ya. Sekarang tidak boleh, ya, tidak boleh. Mungkin Ibu Bapak pun gak kedengeran nanti. Gak usah bingung, Bapak baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aja perbanyak Bu. Ya. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang haji ada kaitan dengan penyempurnaan rukun Islam. Nah, bila ini Pak Cecep dan Ibu Sri ini memenuhi undangan Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ibu Bapak rahmat Allah, kita bernostalgia ke masa diniyah. Rukun Islam ada berapa Ibu? Ada 5. Ini paling awal kita belajar dulu Bu. Ketika kita sekolah diniyah, belajarnya ini Bu. Di dalam kitab Sapinatul Najah, Arkanul Islami Khamsatun. Ada berapa Ibu? 5. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ibu, yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Kita ini alhamdulillah sudah dilahirkan dalam keadaan Islam. Orang Islam tuh membaca 2 kalimat syahadat paling minimnya 9 kali dalam satu hari satu malam. Kapan membacanya? Ketika kita sholat di dalam tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Ayo kita buktikan Bu, betul gak 9 kali kita baca? Kita sholat subuh berapa kali? Satu, karena satu tahiyat. Kita masuk sholat duhur berapa kali? 2. 1 sama 2 jadi 3. Masuk Ibu sholat asar berapa kali baca tahiyat? Baca syahadat 2 kali jadi 5. Masuk sholat asar baca 2 kali jadi 7. Berapa tuh? Maghrib 7. Masuk isya tambah 2 kali jadi 9. Paling minimnya saja Ibu kita baca syahadat baik, membaca 2 kalimat syahadat dalam satu hari satu malam, kita sudah 9 kali. Belum lagi Ibu bangun sepertiga malam sholat tahajud. Ibu sering bangun malam? Ngapain? Kencing. Gak usah ngomong kencingnya apa Bu. Habis kencing wudhu Bu. Habis cebok dulu. Habis kencing cebok Bu. Wudhu sholat Bu. Orang di luar negeri sana, di Otopia itu Bu, di Nigeria itu negara tandus. Mereka sebelum tidur dia berdoa kepada Allah supaya ketika bangun ada air. Ketika mereka bangun jam 3 untuk melaksanakan sholat tahajud, gak ada air yang keluar Bu. Belum menangis, menyusuri di mana ada tempat letaknya, dia berjalan kurang lebih 3 km jauhnya. Masya Allah, dia ngantri ambil wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. Kita yang begitu bangun buka keran keluar air, kira-kira kilas tahajud apa kagak? Berat banget ya Allah Bu. Orang Nigeria 3 km dia berjalan ngantri ambil wudhu untuk sholat tahajud. Kita yang tinggal buka keran keluar air kadang-kadang berat. Itu faktor keimanan kita yang perlu dipertanyakan. Bukankah kita hadir juga atas dasar keimanan kita? Betul ya Bu ya? Nih keimanan kita. Jadi Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi kepada yang tadi karena berkaitan dengan rukun Islam. Yang pertama rukun Islam adalah membaca 2 kalimat syahadat. Jadi 9 kali itu. Belum lagi kita sholat tahajud, belum lagi kita sholat duha, belum lagi sholat hajat. Kapan Ibu sering banget sholat hajat Bu ya? Kalau Ibu lagi ada pengennya ya Bu ya, pengen nangis mulu. Kira udah terkabul hajatnya, lupa sholat hajatnya. Ya Bu ya, Ibu kadang-kadang ngamalin amal ayat kursi, begitu tercapai keinginannya lupa sama ayatnya, tinggal kursinya.
Ya Allah ya Bu ya. Tuh 9 kali minimal, paling minim kita membaca 2 kalimat syahadat ketika kita melaksanakan sholat di dalam tahiyat. 2 rukun Islam yang kedua, wa iqamis sholati, mendirikan sholat. Makanya di dalam ibadah haji itu Pak ada 3. Ada qoblal hajj, indal hajj, ba'dal hajj. Lihat hati Bapak yang mau berangkat haji. Sini ada orang tua kami Bapak Ustadz Effendi, beliau imam tetap di musola kami. Ada orang tua Bapak Cecep. Qoblal hajj ini sekarang nih. Kalau Bapak sekarang misalnya disebut mabrur itu ketika ada perbaikan di dalam diri yang berangkat haji tersebut. Itu disebut mabrur hajinya atau mabrur. Kalau hari ini Bapak Muhammad Mariaman atau Pak Cecep misalnya sholat berjamaahnya baru 3 waktu nih ke masjid Pak, baru maghrib, isya, subuh. Nah nanti mah ba'dal haji jadi 5 waktu ke masjid terus insya. Nah itu disebut haji yang mabrur. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan Allah jadikan haji yang mabrur dan mabrur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini sholat yang kedua. Sholat ini menjadi tumpuan buat kehidupan kita. Kalau kita pengen sukses, jangan tinggalkan sholat. Kesuksesan seorang muslim itu terletak di sholat. Bu, sholat melibat angka 1. Angka 1, 0 ini ada nilainya. Kalau di belakang ada angka 1. 1 sholat kita. Ibu berhaji dikasih nilainya misalnya 0, kan ada angka 1 di belakang jadi 10, dikasih 02 jadi 100, 03 jadi 1000, 04 jadi 100.000 dan seterusnya. Tapi kalau sholatnya kagak ada 0 semua, mau 1 truk itu 0, nggak ada nilainya. Betul? Makanya sholat as-sholatu imaduddin, sholat tiang agama. Hati-hati Ibu. Saya berlogika atau ini saya ibaratkan Bu, ini saya ibaratkan agama, kita pegang agama. Ibu lihat ini Bu, ini bukan musuh lah, bukan Bu, sama kayak bahasa surat. Ini saya pegang ini, saya beriman apa iman jasi ya. Saya ibaratkan ini agama. Ini rukun Islam. Rukun Islam ada berapa Bu? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya Bu ya. Ini 5 kita pegang, ini kita agama. Agama ini ketika kita misalnya pegang, erat, kepegang, umpamanya haji. Jarak tempuh sekarang Pak, imponya kalau tidak salah kurang lebih 25 sampai 30 tahun jarak tempuhnya kalau daftar sekarang. Luar biasa kalau usia kita 70, apakah 100 tahun masih ada? Ya Bu ya, ternyata ini haji kita belum mampu. Allah mungkin belum memanggil kita haji nggak bisa karena belum ada panggilannya lagi ya. Belum panggilan, namun kagak daftar kagak. Pengennya doang, tapi insya Allah ya Bu ya, kadang pengen insya Allah mencatat sama Allah menjadi kita dipanggil menjadi tamunya Allah. Ternyata kita gak mampu haji dipanggil Allah. Agama masih pegang nggak Bu? Kepegang Ibu. Lalu kemudian kita puasa ada uzurnya Bu. Yang sedang datang bulan, yang sakit, yang sedang bepergian namanya musahibir, boleh tidak puasa. Kita kagak puasa, agama kepegang gak Bu? Kepegang nih, kagak haji kagak puasa umpamanya. Zakat, datang waktunya zakat Ibu, boro-boro buat zakat, buat makannya susah, kagak zakat nih orang, tapi masih Islam, masih kepegang agama Ibu. Tapi begitu Ibu kagak sholat, jatuh gak agama Bu? Aduh, jatuh ya Bu ya. Jatuh ya Bu ya. Berarti kuncinya di sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Bu, suami yang belum mau sholat kita doain, suruh sholat. Hidup ini bukan hidup semati, tapi hidup ini sama pasangan kita harus sehidup sesurga. Betul nggak betul? Supaya suami kita membawa kita ke dalam surga. Agama jajan kalau nggak sholat ya Bu ya. Makanya kunci kehidupan kita yang bahagia di dunia dan di akhirat adalah sholat. Ajarkan anak-anak kita yang sampai meninggalkan sholat. Bahkan di dalam kitab Sulaimul Taufik usia 10 tahun anak tidak mau mengerjakan sholat, disabet, disuruh sama kitabnya tuh oleh para ulamanya. Jangan sekali-kali meninggalkan secapek apapun, sesibuk apapun kita yang sampai meninggalkan sholat.
Saya percepat. Rukun Islam yang ketiga apa, Bu? Syahadat, sholat, zakat. Zakat dibagi dua, Ibu. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Sama-sama nisabnya 1 tahun. Zakat mal itu zakat harta kita. Ibu punya simpanan emas 1 kilo di lemari, udah setahun wajib keluar zakatnya. Ibu punya simpanan uang di bank 100 juta, wajib keluar zakat kalau sudah 1 tahun. Itu namanya sudah nisab. Fitrah itu tahunan untuk menyempurnakan puasa. Karena kalau tidak ada salah satu keterangan, pahala puasa kita itu digantung di antara bumi dan langit, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak disempurnakan dengan zakat fitrah tersebut. Ya. Yang ketiga, yang keempat, puasa. Kemarin, Bu, 1 bulan yang lalu kita melaksanakan puasa yang wajib, namanya puasa Ramadan. Itu tarbiyah buat kita. Tarbiyah buat kita. Ada juga puasa yang sunnah. Nanti, Bu, kita di tanggal 8 haji, 8 Dzulhijjah itu namanya ada puasa tarwiyah. Yang kedua di tanggal 9-nya ada puasa Arafah. Di mana ketika nanti Pak Cecep sama Ibu Sri berada wukuf di padang Arafah, kita yang ada di Indonesia ini melaksanakan puasa sunnah, namanya puasa Arafah. Jadi tanggal 8 yang Ibu kita puasa tarbiyah, tanggal 9-nya puasa Arafah, itu puasa sunnah ya, Bu ya. Yang terakhir, wah udah terakhir aku pulang kayaknya. Kalau udah terakhir, yang udah ngantuk langsung seger. Udah mau pulang ke terakhir. Baru ya nanti tahu udah mau belakang mau pulang bertalbiyah. Ini rukun Islam nih, Bu. Rukun Islam yang kelima apa, Bu? Haji nih, musimnya ini sekarang. Haji. Rukun haji ada berapa, Ibu? Yang udah haji ada berapa rukunnya? 6. Yang pertama Ihram, Ibu. Ihram itu niat berhaji ya, Bu ya. Nanti Bapak di pesawat itu biasa sudah dipakaikan sempak, copot Pak, sempak. Gak boleh pakai sempak. Cuman baju yang melekat kain ihram, Bu. Kain ihram warnanya hijau, putih, kuning. Putih, Bu ya. Itu melambangkan keikhlasan itu ya, sama seperti kain kafan. Betul ya, Bu ya? Ihram, Ibu ya. Enak kalau Ibu udah nggak copot lagi baju ya, Bu ya, langsung pakai baju ihram. Kalau laki-laki jangankan jas, Pak, cawat aja pakai copot, nggak boleh pakai sempak, Pak. Ya, Bu ya. Ihram. Yang kedua apa, Ibu? Yang kedua, ayo yang bisa hadiahnya umroh, bayar sendiri. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, sa'i atau lari-lari kecil antara Safa Marwah. Umi tahun kemarin apa tahun yang lalu ya berangkat? Tahun 2003. Itu saya pikir Safa Marwah itu bukitnya di atas gunung itu ya, Bu ya. Ternyata di dalam Masjidil Haram, Bu. Safa Marwah itu ternyata kita lari-lari kecil itu di bukit Safa Marwah itu adanya di dalam Masjidil Haram. Ya, Bu ya. Yang kelima, tahalul. Apa itu tahalul? Mencukur rambut, Bu ya. Yang keenam, tertib. Jadi ada 6 ya, Bu ya. Ya paling, Bu, apalin ini. Nanti kalau Ibu berangkat haji sudah tahu ilmunya. Satu apa, Bu? Ihram. Ihram itu niat haji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, sa'i itu lari-lari sampai 7 balikan di antara Safa Marwah. Yang kelima, tahallul atau mencukur rambut. Yang keenam, tertib. Cukup dah, Bu. Udah gimana nih? Udah jam berapa nih, Bu? Udah setengah 11. Ya, Bu ya. Dari saya terima kasih.
atas kehadirannya ya Bu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Barangkali yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian. Sekali lagi atas nama pribadi mohon dipandu maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya dapat saya sampaikan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi